Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian semua. Kita akan lihat dari bintang Aries. Di sini kita akan langsung saja melihat tentang perasaannya dia. Oke. Jadi untuk hari Sabtu Minggu, guys, saya terkadang terutama sekarang saya pindah kota, jadi ada banyak gunung yang masih perlu saya daki di sini. Jadi Sabtu Minggu biasanya saya ambil break untuk menyatukan energi saya dengan alam semesta. Jadi kalau saya tidak buat ramalan, ketahuilah saya selalu memikirkan kalian. Hanya saja saya juga perlu menjaga energi saya agar saya tetap bisa melakukan ramalan buat kalian semua. Oke. Jadi saya harap kalian mengerti. Begitu pula kalian semua. Jangan selalu menonton tarot setiap hari. Istirahat juga mungkin sekali 2 kali dalam 1 minggu istirahat. Fokuskan dengan apa yang ada di depannya kalian. Oke, Aries, di sini kita akan langsung melihat energinya dia, orang yang ada di dalam pikirannya Aries saat ini. Dan seperti biasa, ini merupakan ramalan umum. Jadi kalau ramalannya tidak sesuai dengan situasi kalian, jangan dipaksakan, oke? Kalian harus belajar untuk menggunakan intuisi sendiri. Oke. Wait, the timing is not quite right. Jadi Aries, pasangan yang kalian bilang untuk menunggu, sekarang belum waktunya atau sekarang bukan waktu yang terbaik buat apapun di sini. Mungkin Aries ingin ada ngajak pasangannya kalian untuk ngedate atau untuk keluar jalan-jalan dan sebagainya, atau untuk bersatu di sini. Dia bilang tunggu, energinya dia bilang tunggu. Dan di sini intuition Aries, kalian juga diingatkan untuk menggunakan intuisinya kalian atau dengarkan intuisi kalian di sini di dalam hubungan ini. Kalau kalian merasa apakah dia sayang sama saya atau tidak, intuisinya kalian yang tahu. Jadi dia menyuruh kalian untuk mendengarkan intuisi itu. Children. Jadi ada salah satu dari kalian mungkin sudah punya anak. Jadi seorang anak di sini berperan penting di dalam hubungannya kalian. External party. Jadi ada orang ketiga mungkin di sini yang mengganggu hubungannya kalian atau hubungannya dia. Seandainya dia yang punya pasangan lain, dalam artian dia ingin bilang karena pasangan dia yang lainnya lah yang membuat dia belum bisa bersatu dengan Aries. Tapi bukan berarti dia tidak sayang sama Aries seperti itu. Oke. Perasaannya dia terhadap Aries saat ini. Thank you. Ten of Swords. Jadi dia juga merasa terbebani dengan situasi yang ada saat ini. Nine of Coins. Oke. Dan di sini mungkin dia merasa kalian seperti impiannya dia, atau dia merasa kalianlah orang yang memenuhi impiannya dia. Knight of Coins. Dan dia di sini ingin kesuksesan di antara kalian, tapi dia tahu bahwa kalian butuh waktu, terutama buat dia yang masih memiliki pasangan lain. Hal itulah yang membuat orang ini mungkin mengingatkan Aries bahwa dia ingin minta maaf karena dia belum bisa menjadi bagian di dalam hidupnya Aries. Orang ini perlu, dia sangat fokus dengan Three of Swords. Jadi seperti tadi ada orang ketiga di sini. Orang ketiga ini juga mungkin membuat dia merasa tertekan atau merasa kurang bahagia seperti itu. Jadi dia mengharapkan hubungan ini masih bisa diperbaiki atau mendapatkan kesuksesan suatu hari nanti. Oke. Four of Swords. Jadi seperti tadi, kalau dia punya pasangan lain atau Aries yang punya pasangan lain, orang ketiga, hal itu mengganggu pikirannya dia dan membuat dia kurang tenang atau susah untuk beristirahat seperti itu. Memiliki kesusahan untuk beristirahat. Oke.
mari kita lihat kelanjutan dari situasi ini atau hubungan ini buat siapapun yang resonate. Express your love. Jadi kalian di Aries di sini, kalau kalian ingin menunjukkan cintanya kalian kepada dia, kalian diberikan lampu hijau saat ini. Tapi kalau kalian sudah tahu bahwa dia masih dalam satu hubungan dan kalian tahu bahwa dia belum bisa menjadi bagian di dalam hidupnya kalian, mungkin di sini ekspresikan perasaan kalian, tapi pastikan di sini kalian tidak bilang, saya sangat mencintai kamu, saya berharap kamu cepat melepaskan diri dari hubungan ini agar kita bisa bersatu. Bukan seperti itu. Ekspresikan cintanya kalian, bilang, hey, saya sangat mencintai kamu dan saya mengerti kamu masih dalam satu hubungan dan kamu belum bisa melepaskan diri dari hubungan kamu. Tapi ketahuilah saya akan selalu ada di sini buat kamu. Seperti itu. Orang yang bijaksana, orang yang dewasa, bukan selalu mi, kebahagiaan saya bahagia, saya tidak bahagia tanpa kamu, kapan kamu balik ke saya, seperti itu masih childish, itu bukan orang yang dewasa, pola pikiran yang masih seperti anak kecil, selalu saya, seperti itu. Kalau dia masih dalam satu hubungan, biarkan dia menyelesaikan hubungannya dia, karena bukan tugasnya kalian, apakah kalian yang menikahkan mereka dulu. Kalau bukan kalian yang menikahkan mereka, kenapa kalian pikir bahwa kalian bisa atau ada hak untuk memisahkan mereka? Right? Romantic feelings. Bukan maksud saya di sini, Aries, jangan marah atau jangan tersinggung. Hanya saja terkadang energi di sini sangat, mungkin Aries sudah lama berpasangan dengan orang yang sudah menikah, jadi kalian mungkin sedikit ditekan di sini untuk let go. Kalian ilahi tahu bahwa kalian saling mencintai, tapi seperti tadi bukan Aries yang mempersatukan hubungan ini, jadi kita tidak ada hak untuk melepaskan hubungan ini. Hanya dia dan ilahi yang ada kekuatan atau hak untuk melakukan hal itu, romantic feeling. Jadi sebenarnya saya merasa kedua belah pihak merasakan hal yang sama. Kalian sama-sama mencintai antara satu sama lain. This could be the one, karena dia merupakan cinta sejatinya kalian. Oke. Jadi itu yang kita dapat buat Aries. Saya harap video ini bisa membantu kalian. Dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Taurus. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat tentang perasaannya dia terhadap Taurus saat ini. Perasaan dia terhadap Taurus. Sorry guys, saya tidak bisa buat ramalan yang lama hari ini. Saya ada sedikit kesibukan. I cannot reach out. Okay. I want you so badly. Di sini dia bilang bahwa dia belum bisa menghubungi kalian, tapi saat ini dia benar-benar merindukan kalian, terutama secara fisikal di sini. I wish we could go back, dan dia juga berharap kalian masih bisa bersatu kembali. I admire you, dan dia juga bilang bahwa dia mengagumi Taurus. Oke, mari kita lihat hal apa lagi kah yang dirasakan oleh pasangannya Taurus saat ini. Hal yang dia rasakan terhadap Taurus. Hal yang dia rasakan terhadap Taurus, thank you. Ace of Wands. Jadi dia ingin berkomunikasi dengan Taurus. Let's clarify Ace of Wands, Six of Wands. Bahwa dia ingin menemui Taurus saat ini, atau dia ingin memperbaiki situasinya kalian, dia ingin kesuksesan di dalam hubungan ini. Nine of Cups, karena kalianlah yang membuat dia merasa terpenuhi di sini, terpenuhi secara mentali, terpenuhi secara spiritual, secara fisikal, seperti itu. Jadi kalian seperti orang yang dia impikan untuk menjadi bagian di dalam hidupnya dia. Sekarang Nine of Cups, The Hierophant. Dia ingin melanjutkan hubungan ini.
ke jenjang pernikahan. Kalian bisa melihat orang ini dia menghadap ke depan, tapi wajahnya dia masih menoleh ke belakang. Dia tahu kalianlah yang membawa cahaya buat hidupnya dia. Seperti itu, walaupun saat ini misalnya dia merasa cuek, atau dia kelihatan cuek, atau dia kelihatan tidak peduli sama kalian, ketahuilah sebenarnya The Hierophant merupakan kartu pernikahan. Jadi sebenarnya dia di sini mungkin kalian marah kalau kalian bisa melihat wajah orang ini, dia sangat judes di belakangnya dia. Jadi mungkin Taurus kalian merasa jengkel saat ini sama dia karena dia pura-pura tidak peduli. Tapi dia tahu bahwa kalianlah Taurus yang membawa cahaya buat hidupnya dia. The Emperor. Karena di sini dia mungkin divine masculine-nya kalian. Mungkin ada Taurus berhubungan dengan twin flame di sini. Dia mungkin orangnya sudah sukses, ataukah di sini dia tidak mau kelihatan lemah di depannya Taurus. Sangat berwibawa. Saya merasa hati saya merasa di sini orangnya sangat berwibawa. Mungkin orangnya sangat memiliki wisdom yang tinggi atau memiliki pengetahuan yang tinggi. Orangnya sangat bijaksana seperti itu. Oke. Let's clarify the Emperor. Tapi The Emperor juga orangnya King of Wands dan The Emperor. Dia orangnya sangat sukses di sini, sangat-sangat sukses mungkin. Dia mungkin punya perusahaan yang besar atau perusahaan yang sangat sukses. Dan kedua, energi ini seperti dia sedikit controlling juga energi negatifnya dia. Apakah mengontrol dirinya dia untuk menunjukkan bahwa kalianlah orang yang terbaik buat dia seperti itu karena dia tidak mau kelihatan lemah di depannya kalian. Itu sifat dari The Emperor dan King of Wands. Mereka orangnya sangat bijaksana, tapi dia juga tidak mau kelihatan seperti mengejar, apalagi mengejar seorang wanita, karena dia orangnya sudah sukses, dia mau kelihatan berwibawa seperti itu. Dia tidak mau kelihatan seperti orang yang on, hanya mengejar seorang wanita atau hanya mengejar energi seksual karena kekayaannya dia. Dia tidak mau, orang ini dia tidak mau kelihatan seperti itu. Mungkin dia orangnya spiritual juga di sini karena The Emperor merupakan divine masculine. Oke. Jadi saat ini dia sedikit mengontrol, mungkin kalau dia marah, mungkin dia sedikit mengontrol rasa amarahnya dia. Kalau dia kangen di sini, dia juga mengontrol rasa kangennya dia. Seperti itu. Oke. Mari kita lihat kelanjutan dari hubungan ini. Thank you. Attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Taurus, kalian disuruh untuk cobalah menikmati situasi ini. Situasi apapun yang Taurus miliki saat ini tanpa dia, kalian disuruh untuk tetap menikmati hal itu karena dengan melakukan hal itulah divine masculine kalian ini akan semakin tertarik sama kalian. Karena orang yang sukses seperti ini, mereka tidak suka orang yang, oh sayang, kapan kamu pulang? Kapan pulang kerja? Seperti itu. Dia tidak mau orang yang cengengesan. Dia tidak suka dengan orang yang sedikit-sedikit. Sorry, Taurus. Sorry, bukan maksud saya. Entah. Oke, terkadang seperti itu energinya. Entah siapa, mungkin ada Taurus yang perlu sedikit diingatkan di sini. Kalau terutama Taurus, kalau kalian berpasangan dengan orang yang berwibawa atau orang yang sukses seperti ini, dia tidak mau berpasangan dengan orang yang memiliki energi seperti anak kecil, seperti itu. Itu yang saya rasakan di sini. New love. Oke. Jadi walaupun saat ini misalnya Taurus punya pasangan baru, karena pasangannya kalian mungkin dia sangat fokus dengan kesuksesan dia dan kalian belum bisa bersatu dengan dia. Jadi di sini Tauruslah yang kalian masih diberikan hak untuk memilih di sini. Jadi apa yang Taurus inginkan?
Oke. Perasaannya dia, ataukah dia mungkin di sini Taurus, seandainya kalian merasa dia punya cinta baru, walaupun ada cinta baru di sini, bukan berarti dia harus menerima atau dia akan menerima cinta baru ini. Seperti tadi saya bilang, chemistry, karena chemistry kalian antara satu sama lain sangat kuat. Walaupun dia di sini kelihatan cuek dan sangat fokus dengan bisnisnya dia, mungkin dia tahu kalianlah orang yang terbaik buat dia. Walaupun ada banyak orang mungkin yang mencoba untuk mengejar dia, tapi karena orang ini sangat bijaksana, The Hierophant juga merupakan kartu tentang dunia spiritual, terutama kalau orang ini dia sangat spiritual. Dia tidak mau buang-buang waktu untuk berhubungan dengan seorang wanita yang mengejar dia hanya karena kesuksesannya dia. Dia mau orang yang akan ada di sana di saat dia jatuh, akan ada di sana di saat dia sakit, dan selalu orang yang bisa memberikan cahaya walaupun dia kelihatan cuek seperti ini, tapi tetap menuntun dia untuk kesuksesan di dalam, untuk melanjutkan kesuksesan di dalam hidupnya dia, kesuksesan secara spiritual, secara finansial, seperti itu. Orang yang seperti itu yang dia cari, bukan seseorang pasangan yang cengengesan. Sorry. Oke, jadi itu yang kita dapat hari ini buat Taurus. Saya harap video ini bisa membantu kalian dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Gemini. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat tentang perasaannya dia. Kita akan dalami tentang perasaan dia saat ini. Oke, dan saya minta maaf karena hari ini saya ada kesibukan. Oke. Jadi saya tidak bisa buat ramalan yang panjang. Oke, Gemini, perasaannya dia balance. One person is giving too much in this relationship. Jadi Gemini, ada salah satu dari kalian mungkin yang selalu memberi dan memberi. Jadi kalian perlu membalancekan di antara memberi dan menerima di sini. Itu yang dia rasakan. Wait, the timing is not quite right. Jadi saat ini bukanlah waktu yang tepat, itu yang dia rasakan. Mungkin dia merasa bahwa dia selalu memberi dan memberi dan memberi kepada Gemini, dan Gemini selalu mengambil dan mengambil dari dia. Maka dari itulah kalian dipisahkan karena hubungan kalian kurang balance. Maka dari itulah sekarang belum waktunya buat kalian di sini untuk bersatu. Go slow, take time to get to know each other. Jadi untuk saat ini kalian masih perlu keterbukaan antara satu sama lain. Kalian disuruh untuk melakukan hubungan ini secara berhati-hati atau secara pelan-pelan. Leap of faith. It is safe to make the move you are considering. Jadi buat Gemini yang sudah siap melakukan suatu pergerakan di sini untuk bersatu kembali dengan dia atau tidak, seperti itu. Kalau Gemini sudah terpanggil lah hatinya kalian untuk melakukan hal itu, janganlah kalian takut untuk melakukan hal itu. Oke. Kita akan dalami kembali tentang perasaannya dia terhadap Gemini saat ini. Perasaan dia, oke. Judgment. Sepertinya di sini dia masih ada The Empress. Mungkin Gemini kalian seorang maskulin di sini. Jadi ada divine feminine yang ingin berkomunikasi dengan Gemini. Dia ingin minta maaf sama kalian dan juga dia ingin kesempatan yang kedua kalinya. Let's clarify judgment. The Lovers. Karena dia merasa kalianlah cinta sejatinya dia. Atau seandainya dia punya pilihan lain, The Lovers juga merupakan kartu pilihan. Jadi kalau dia punya pilihan lain, mungkin dia ingin minta maaf sama Gemini karena dia memilih orang lain, seperti itu. Tapi saya merasa dia menghargai Gemini di sini. Let's clarify The Lovers. Atau di sini dia ingin minta maaf dan ingin mempersatukan kembali hubungannya kalian karena dia merasa kalianlah soulmate-nya dia.
The Lovers di-clarify oleh The Moon. Jadi di sini mungkin Gemini yang masih dalam kegelapan saat ini, kalian tidak tahu apa yang mesti kalian lakukan. Sepertinya ada Gemini disuruh untuk membalanskan antara yin dan yang-nya kalian. Jadi membalanskan energi maskulin dan feminin kalian saat ini. Kalau kalian yang suka memberi dan memberi dan memberi, itu merupakan energi feminin. Jadi pasangannya kalian menerima seperti itu, dia memiliki energi maskulin yang tinggi. Jadi energinya kalian di sini kurang seimbang. Hal itu yang membuat hubungan kalian tidak bisa dipersatukan atau belum bisa dipersatukan. Let's clarify the Empress. Kind of Knight of One. What the heck? Okay, Knight of One. Jadi di sini saya merasa dia ingin berkomunikasi dengan kalian. Sebenarnya dia sudah tidak sabaran berkomunikasi. Tapi di sini dia menahan dirinya dia. Kalau kalian bisa melihat kuda ini seperti dia ditarik talinya, jadi dia mencoba untuk menahan dirinya dia untuk berkomunikasi dengan kalian. Dan dia mengagumi kalian seperti The Empress. Dia melihat kalian orangnya sangat seperti divine femininnya dia atau divine maskulinnya kalian. Oke. Let's clarify Knight of One. Hal apakah yang ingin dia komunikasikan di sini selain dari minta maaf? Knight of Sword. Oke. Sebenarnya orang ini mungkin dia on and off sama kalian. Terkadang dia bisa menunggu, terkadang dia ingin cepat-cepat memperbaiki situasi ini. Satu hari dia ya sudah saya menunggu. Satu harinya besok pokoknya saya harus kembali sama Gemini saat ini juga, seperti itu. Let's clarify Knight of Sword. Nine of Coins. Saya juga merasa di sini setelah dia mendapatkan kesuksesan ini, mungkin Gemini tidak akan pernah menyangka kalau orang ini akan berkomunikasi dengan Gemini. Saya merasa ada seseorang di sini setelah dia mendapatkan kesuksesan itu, dia akan berkomunikasi dengan Gemini di saat Gemini tidak pernah, mungkin Gemini sudah lepas dari energinya dia, tiba-tiba dia datang kembali. Seperti itu. Karena Gemini mungkin berhubungan dengan twin flame karena divine feminine di sini. Oke. Jadi bersiap-siaplah Gemini, akan ada komunikasi yang tidak pernah kalian sangka yang akan terjadi. Itu yang saya rasakan. Tapi dia akan melakukan hal itu setelah dia mendapatkan kesuksesan. Impiannya dia. Soulmate. Yes, this is your soulmate. Jadi Gemini dibilang bahwa dia adalah soulmate-nya kalian. Forgiving and learning. Jadi ada salah satu dari kalian atau kalian berdua masih perlu belajar untuk memaafkan antara satu sama lain. Getting to know each other. Jadi as you reveal your innermost self to each other, you bond deepen. Jadi Gemini kalian masih perlu berkomunikasi secara terbuka antara satu sama lain. Dengan cara seperti itulah hubungan kalian akan semakin erat antara satu sama lain. Oke? Jadi itu yang kita dapat hari ini buat Gemini. Saya harap video ini bisa membantu kalian dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat kalian semua. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat energinya dia atau pasangannya kalian. Bagaimanakah perasaan dia terhadap Cancer saat ini? Dan sorry guys, saya ada kesibukan hari ini, jadi saya tidak bisa membuat ramalan yang lama. Jadi kalian juga mungkin butuh istirahat di sini. Okay. I'm waiting patiently. Jadi dia bilang bahwa dia akan menunggu hubungan ini untuk bersatu kembali dengan bersabar seperti itu. I will do it all again. Kalau kesempatan itu masih ada, dia ingin mengulang kembali hubungan kalian dari awal. I feel the sexual tension. Dia merindukan kalian secara seksual di sini. I don't know why this happened. Dan dia juga belum mengerti kenapa situasi ini terjadi di antara kalian. Oke. Kita dalami kembali tentang perasaannya dia terhadap Cancer saat ini. Perasaan dia terhadap Cancer. The Fool.
dia ingin mengulang kembali hubungan di antara kalian. Let's clarify the four. Nine of Coins, karena dia merasa kalianlah orang yang memenuhi impiannya dia. Let's clarify Nine of Coins. Four of Wands. Oke, orang ini dia ingin membangun suatu rumah tangga bersama Cancer. Let's clarify Four of Wands, atau setidaknya dia ingin rekonsiliasi bersama kalian. Dia tidak suka sendiri di sini. Saya merasa orang ini ingin Cancer membuka hatinya kalian, karena warna hijau di sini seperti menarik energinya saya. Warna hijau merupakan cakra keempat, jadi kalau Cancer hatinya kalian tertutup saat ini, dia mengharapkan kalian untuk membuka hatinya kalian. Seven of Swords. Jadi dia tahu mungkin bahwa dia pernah mengecewakan kalian. Maka dari itulah hatinya kalian tertutup saat ini. Dan dia ingin kalian membuka hatinya kalian kembali buat dia. Let's clarify Seven of Swords. Tapi sepertinya di sini Seven of Coins. Di sini dia tidak terbuka sama kalian. Dia tidak menunjukkan sama kalian bahwa dia masih peduli sama kalian. Itu yang saya rasakan. Tapi sebenarnya di sini kalau ada seperti tadi, kalau ada kesempatan ini lagi, dia akan mengulang kembali hubungan ini. Dan dia mau menunggu kalau itu yang Cancer inginkan. Kalau Cancer misalnya bilang ke dia, kamu bisa menunggu, dia akan menunggu. Seperti itu. Terutama Seven of Coins di sini merupakan orang yang seperti bersabar untuk menunggu sesuatu terjadi. Five of Cups. Jadi untuk saat ini Cancer, seandainya dia pernah menyakiti perasaannya kalian atau mengecewakan kalian, dia mengharapkan kalian untuk memaafkan dia atau mengertilah dengan kekurangan saya, seperti itu. Oke. Let's clarify Five of Cups. Knight of Wands. Di sini dia ada keinginan untuk berkomunikasi, tapi sepertinya dia menahan dirinya dia untuk seperti mencoba untuk menahan dirinya dia untuk melakukan hal itu. Let's clarify the Knight of Wands. Four of Swords, karena dia tahu bahwa dia masih memiliki kekurangan di sini. Dia masih perlu memperbaiki dirinya dia. Oke. Mari kita lihat kelanjutan dari hubungan ini. Free yourself. It's time to take back control of your life. Jadi kalau pikiran kalian dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, misalnya berpikir, oh dia hanya ingin memanfaatkan saya, oh dia hanya ingin menyakiti saya, oh dia hanya ingin bla bla bla, seperti itu, kalian disuruh untuk membersihkan pikiran kalian, lepaskan pola pikiran kalian yang negatif ini yang membuat energi kalian merasa terkekang, seperti kurang bebas, seperti itu. Atau kalau kalian berada di dalam satu hubungan dan kalian mencintai orang ini, mungkin kalian perlu membebaskan dirinya kalian dari hubungan itu agar kalian bisa bersatu dengan orang ini. Walaupun kartu ini bilang seperti itu, bukan berarti kalian harus melakukan hal ini. Ikuti intuisinya kalian. Dan dalami terlebih dahulu sebelum kalian mengambil suatu keputusan. Walaupun sangat menyakitkan, di dalam mendalami energinya kita, misalnya Cancer memiliki dua pilihan. Saya sering bilang, oke, dalami yang mana yang lebih baik buat kamu. Proses untuk mendalami dirinya kalian, untuk mengetahui siapa yang kalian inginkan, banyak tantangannya. Oke? Terutama kalau Cancer masih ada trauma di sini, jadi akan lebih susah lagi buat kalian untuk memilih. Mungkin kalian masih perlu healing di sini kalau itu yang terjadi buat Cancer. Lanjutkan dari hubungan ini, playfulness. Jadi untuk memperbaiki situasinya kalian, sepertinya Cancer kalian disuruh untuk lebih banyak bercanda gurau. Jadi jangan flirt, merayu. Jadi bercanda gurau dan juga merayu antara satu sama lain. Jangan langsung SMS dia bilang, kamu orangnya sangat ini, kamu orangnya sangat itu. Seperti itu, jangan. Mungkin kalian bisa bilang, hey,
Saya kemarin tiba-tiba ingat dengan memorinya kita waktu kita jatuh di sungai. Seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang jatuh di sungai. Mungkin ada Cancer yang pernah kalian pernah jatuh di sungai mungkin di sini berdua. Oke. Jadi itu maksud dari kartu ini. Berkomunikasilah hal yang ringan seperti itu. Oke. Jadi itu yang kita dapat buat Cancer. Saya harap video ini bisa membantu kalian dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Leo. Oke, di sini kita akan langsung saja melihat. Oke, kita pakai kartu ini. Kita akan langsung saja mendalami tentang perasaannya dia saat ini. Perasaan dia terhadap Leo. Oke, children. Jadi ada seorang anak di sini yang berperan penting di dalam hubungannya kalian. Apakah Leo yang sudah punya anak atau dia yang sudah punya anak? Atau kalian berdua mungkin pernah berkomunikasi bahwa kalian menginginkan seorang anak. Spiritual lessons. This person is in your life to teach you spiritual lessons. Jadi Leo, orang ini dihadirkan ke dalam hidupnya kalian untuk mengajarkan kalian tentang dunia spiritual. Self-care. Clear your energy field and focus on yourself before acting. Jadi Leo, untuk sebelum melakukan suatu gerakan di sini, kalian disuruh untuk bersihkan terlebih dahulu energinya kalian, bersihkan pikirannya kalian. Jadi kalau kalian ingin berkomunikasi dengan dia, lepaskan rasa amarah itu terlebih dahulu, rasa kecewa, rasa cemburu dan sebagainya. Soulmate, karena dia adalah soulmate-nya kalian. Jadi sepertinya dia mencintai kalian dan juga menerima kalian dengan apa adanya. Dan dia juga menghargai kalian tanpa batasannya. Oke. Mari kita dalami kembali tentang perasaan dia terhadap Leo saat ini. Perasaan dia terhadap Leo. Two of Swords dan The Emperor. Jadi Divine Masculine di sini, ataukah saya merasa mungkin orang ini dia sedikit mengontrol dirinya dia. Oke. Menahan dirinya dia karena mungkin dia ingin berkomunikasi atau dia ingin menemui kalian, tapi saat ini dia belum tahu jalan mana yang mesti dia tempuh. Seperti itu, matanya dia masih tertutup. Let's clarify Two of Swords. Mungkin dia punya dua pilihan juga di sini. Let's clarify Two of Swords. Queen of Cups. Dia masih sayang sama kalian di sini, tapi kalian bisa melihat cups ini tidak ada airnya. Jadi saya merasa dia sayang sama kalian, hanya saja dia belum bisa memberikan kasih sayangnya dia ini. Dia seperti mengontrol diri saat ini untuk melakukan hal ini. Let's clarify Queen of Cups. Four of Swords. Mungkin Leo pernah mengecewakan dia, jadi dia mungkin belum memaafkan Leo secara 100% seperti itu. Let's clarify Four of Swords. Four of Cups. Walaupun saat ini dia mungkin ada orang lain yang memberikan perhatian ke dia, dia tahu hanya satu cups yang spesial buat dia. Kalian bisa melihat hanya satu cups yang bercahaya di sini, yang lainnya semua seperti hampa, seperti itu. Mungkin dia tahu Leo orang yang terbaik buat dia, hanya saja saat ini dia belum bisa memberikan hatinya dia buat Leo. Mungkin terutama kalau Leo pernah mengecewakan dia, dia masih mungkin dalam proses untuk memaafkan kalian. Let's clarify the Emperor. Thank you. Three of Coins.
Jadi seperti tadi, walaupun dia ingin bekerja sama di sini atau memperbaiki situasinya kalian, tapi dia masih seperti mengontrol dirinya dia untuk melakukan hal ini. Three of Coin diklarifikasi oleh King of Swords dan Ten of Wands. Saya juga merasa di sini King of Swords merupakan raja yang paling sering disakiti. Mungkin kalian sudah sering menyakiti dia dulu, ataukah mantannya dia mungkin yang sering mengecewakan dia. Oke. Saya juga merasa di sini kalau saat ini dia menahan dirinya dia untuk mengekspresikan hatinya dia merasa terbebani dengan hal itu. Let's clarify King of Swords. Six of Swords. Karena di sini sebenarnya dia ingin mengajak kalian pergi bersama dia, atau dia ingin menemui kalian. Mungkin dia ingin punya anak sama kalian karena ada seorang anak di sini, atau kalian sudah punya anak di sini. Let's clarify Ten of Wands, Seven of Coins. Di sini dia walaupun tidak menunjukkan kepada kalian bahwa dia ingin memperbaiki situasi ini, ketahuilah di dalam hatinya dia masih ingin tahu kelanjutan, atau dia masih ingin melihat kelanjutan dari situasinya kalian. Oke, mari kita lihat kelanjutan dari hubungan ini, siapapun yang resonate dengan situasi ini. Kelanjutan dari hubungan ini. Thank you. Children. Sudah 2 kartu, ada children di sini. Ada tentang anak. Jadi seorang anak sangat berperan penting di dalam hubungan kalian. Retreat is time to disconnect from the world. Kalau Leo saat ini kalian belum bersatu dengan dia, kalian disuruh untuk fokus dengan energi diri sendiri. Jadi jangan hangout sama teman-temannya kalian atau siapapun di sini. Mungkin kalian bisa pergi sendiri ke tempat yang nyaman atau ke tempat yang sepi seperti itu. Getting to know each other. Jadi kalian perlu lebih terbuka di sini. Semakin kalian terbuka, semakin dalam jugalah hubungannya kalian. Jadi itu yang kita dapat buat Leo. Saya harap video ini bisa membantu kalian. Dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat Virgo. Di sini kita langsung saja melihat atau mendalami tentang perasaannya dia terhadap Virgo saat ini. Perasaannya dia terhadap Virgo. Okay. I did dream about a life with you. Jadi dia bilang bahwa dia masih ingin memiliki, terkadang dia membayangkan punya keluarga bersama Virgo di sini. Jadi dia masih ingin memperbaiki situasinya kalian. You broke my heart. Walaupun Virgo sudah menyakiti hatinya dia, I want to start over. Tapi dia tetap ingin memperbaiki atau mengulang kembali hubungan kalian. I won't let you down. Dan dia juga bilang bahwa dia tidak akan mengecewakan kalian. Oke. Kita dalami kembali tentang perasaannya dia terhadap Virgo saat ini. Perasaan dia terhadap Virgo. Ace of Coins. Dia masih ingin memiliki kesempatan, atau dia ingin memberikan kesempatan ini kepada Virgo kembali, atau dia mengharapkan Virgo untuk memberikan kesempatan itu kembali buat dia. Mungkin ada orang baru juga di sini yang akan datang ke Virgo. Judgment. Jadi dia ingin minta maaf dan juga mengharapkan Virgo untuk memberikan kesempatan yang kedua kalinya buat orang ini. Temperance.
Dan dia juga bilang bahwa kalau dia orangnya kurang patient atau kurang bersabar, dia bilang di sini dia ingin menjadi orang yang lebih bersabar buat kalian. Dia ingin lebih terbuka, lebih bekerja sama dengan kalian. The Hierophant. Dia ingin membangun suatu rumah tangga, dia ingin memiliki keluarga yang bahagia karena dia melihat kalianlah orang yang membawa cahaya buat hidupnya dia. Kalianlah orang yang membantu dia untuk melihat kehidupan ini dengan energi yang lebih positif. Seperti itu. Let's clarify the Hierophant. Thank you. Three of Swords in reverse. Jadi seperti tadi, kalau dia pernah mengecewakan kalian, dia ingin minta maaf. Dan sepertinya dia mengharapkan Virgo untuk memberikan kesempatan itu kembali. Dia ingin kalian melepaskan atau memaafkan kesalahannya dia. Let's clarify Three of Swords, Four of Wands. Mungkin dia twin flame-nya Virgo di sini. Ada Virgo yang berhubungan dengan twin flame. Two of Coins. Jadi Two of Coins di sini saya merasa dia tidak juggling. Dia tahu Virgo yang dia suka. Dia tahu Virgo orang yang dia cari selama ini. Dia sepertinya hanya menunggu waktu yang tepat sampai kapan, misalnya kapan kapal ini akan sampai ke rumah saya, disinilah saya baru akan melakukan pergerakan seperti itu. Tapi dia tidak juggling. Kalau di kartu tarot yang original, Two of Pentacle merupakan orang yang memegang dua koin atau dua pentacle. Di sini saya merasa karena pentacle-nya dia di belakangnya dia di sini, jadi dia sudah tahu kalian orang yang dia cari selama ini. Four of Wands seperti tadi, mungkin dia twin flame-nya kalian, ataukah di sini dia ingin membangun suatu rumah tangga bersama kalian. Four of Wands diklarasi oleh Knight of Wands dan Five of Cups. Jadi dia benar-benar ingin Virgo di sini memaafkan kesalahannya dia. Dia mengharapkan Virgo mengerti dengan kekurangannya dia. Saat ini banyak hal yang ingin dia ungkapkan, tapi sepertinya dia menahan diri untuk mengungkapkan hal itu. Bahwa dia ingin menikah sama kalian. Atau dia merasa kalianlah orang yang membawa cahaya buat hidupnya dia. Kelanjutan dari hubungan ini, honeymoon. Jadi mungkin Virgo akan ada kesempatan buat kalian untuk menikah dengan orang ini. Mungkin suatu hari kalian akan menikah, akan ada honeymoon. Kelanjutan dari hubungan ini, thank you. Release your ex. Ada Virgo, kalau kalian masih punya energi dari mantannya kalian perlu melepaskan energi itu. Engagement, bertunang di sini. Seperti tadi, Virgo mungkin kalian akan melangsungkan pertunangan di sini. Oke, jadi itu yang kita dapat buat Virgo. Saya harap video ini bisa membantu kalian, dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Libra. Di sini kita akan langsung saja mendalami tentang perasaannya dia terhadap Libra saat ini. Perasaan dia terhadap Libra. Maaf guys, saya ada kesibukan hari ini, jadi saya tidak bisa membuat ramalan yang panjang. Thank you. I don't want to know. Dia bilang kalau Libra punya pasangan lain selain dia selama kalian berpisah, dia bilang dia tidak mau tahu tentang hal itu. I'm not over you. Dan dia juga bilang bahwa dia belum bisa melupakan Libra. Dia belum bisa melepaskan energinya dia dari Libra. I have too much to lose. Dia merasa kalian sebenarnya sangat berarti buat orang ini. I can be myself with you. Dan dia juga bilang bahwa Libra membuat orang ini merasa nyaman bersama kalian. Jadi dia tidak malu atau dia tidak takut dan sebagainya. Kalian membuat orang ini merasa tenang seperti itu. Oke. Mari kita dalami kembali tentang perasaannya dia terhadap Libra saat ini.
perasaan dia terhadap Libra. Thank you. Eight of Swords. Oke. Saya merasa di sini mungkin saat ini dia seperti mencoba, dia ada keinginan untuk kalau dia dalam suatu situasi, dia tahu bersatu dengan Libra membuat dia jauh lebih terbuka energinya dia. Tapi di sini sepertinya dia masih melihat apakah Libra orang yang terbaik buat dia, atau di sini dia belum bisa membebaskan dirinya dia dari suatu ikatan. Apakah ikatan ini di dalam pikirannya dia yang membuat dia mungkin khawatir untuk balik sama Libra, atau takut balik sama Libra, seperti itu. Tapi sebenarnya dia tahu bahwa dia merasa nyaman atau dia merasa terbuka dengan Libra. Dia bisa menjadi dirinya dia sendiri, seperti itu. Let's clarify Eight of Swords, Ten of Wands. Jadi di sini saya merasa Saya merasa di Ten of Wands di sini ada banyak orang mungkin yang berkomunikasi dengan orang ini. Tapi hanya satu orang di sini yang dia rasa komunikasinya sangat spesial. Walaupun orang-orang lain di sini banyak yang memberikan seperti harapan buat dia atau perasaan buat dia, tapi hanya satu yang dia pegang di sini. Mungkin Libra yang dia pegang paling spesial buat dia. Let's clarify Ten of Wands, Two of Cups. Jadi dia merasa kalian seperti soulmate-nya dia, merasa sangat nyaman atau sangat dekat seperti orang ini, sangat penyayang antara satu sama lain. Maka dari itulah dia merasa kalianlah orang yang terbaik buat dia, karena dia merasa nyaman bersama Libra. Let's clarify Two of Cups. Thank you. Knight of Cups. Orang ini masih mencintai Libra dan dia mungkin akan datang, atau dia belum, kenapa dia belum bisa memberikan cintanya dia di sini? Karena dia seorang Knight, jadi mungkin hatinya dia terpanggil untuk melakukan hal ini secara perlahan-lahan. Let's clarify Knight of Cups, Seven of Wands. Ada sesuatu yang pernah terjadi di sini yang belum dia lepaskan. Dia sudah berusaha untuk melakukan hal itu. Kalau Libra pernah menyakiti dia, dia berusaha untuk melepaskan kekurangannya kalian atau kesalahannya kalian. Atau kalau dia misalnya memiliki kekurangan, mungkin dia saat ini lagi memperbaiki diri, lagi berusaha untuk melepaskan kekurangannya dia. Maka dari itulah di sini dia ingin melakukan hubungan ini secara perlahan-lahan, atau dia akan memperbaiki hubungan ini secara perlahan-lahan. Let's clarify Seven of Wands, The Sun. Dia kangen dengan kebersamaan itu. Dia melihat kalianlah orang yang membawa banyak kebahagiaan buat dia. Saya merasa akan ada kesuksesan di antara kalian berdua. Walaupun tidak saat ini, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, kalau kalian masih mau menunggu di sini. Deception. Jadi ada orang yang kurang jujur di sini, apakah Libra atau dia. Unrequited love. Jadi energinya kalian sangat lemah antara satu sama lain untuk saat ini. Mungkin sama-sama marah terhadap satu sama lain, atau sama-sama kecewa. You deserve love. Orang ini mungkin membuat Libra merasa tidak berhak, atau tidak akan ada orang yang bisa mencintai Libra seperti itu. Ketahuilah di sini Libra, kalian akan mendapatkan cinta yang tulus atau cinta yang sejati buat Libra di sini. Mungkin kalian bersatu dengan orang yang ada Libra mungkin di sini. Mungkin dia soulmate-nya kalian, hanya saja energi kalian antara satu sama lain masih lemah. Kedua belah pihak di sini. Jadi saya tidak menyalahkan Libra. Maksudnya di sini bukan saya. Di sini energi ini
tidak menyalahkan Libra dan juga tidak menyalahkan orang ini, karena kedua belah pihak di sini masih perlu belajar, atau itu yang saya rasakan. Mungkin Libra merasa kurang percaya diri. Oke, jadi itu yang kita dapat hari ini buat Libra. Saya harap video ini bisa membantu kalian, dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Scorpio. Untuk kali ini kita akan langsung saja mendalami tentang perasaannya dia terhadap Scorpio saat ini. Perasaan dia terhadap Scorpio. Oke. I don't know how to feel. Jadi dari awal dia sudah bilang bahwa dia masih bingung, dia tidak tahu apa yang mesti dia rasakan. You let me down, karena Scorpio di sini sudah mengecewakan orang ini, atau kalian sudah pernah mengecewakan dia, atau saat ini mungkin Scorpio mengecewakan dia. I compare others to you. Jadi saya merasa mungkin dia punya pilihan lain saat ini, atau dia lagi membandingkan antara orang lain dan kalian. I'm not over you. Tapi dia juga di sini sepertinya belum bisa melepaskan diri atau melepaskan energinya dia dari Scorpio. Dia belum bisa melupakan Scorpio di sini. Oke. Mari kita dalami kembali tentang perasaannya dia terhadap Scorpio saat ini. Perasaan dia terhadap Scorpio. Princess of Swords. Oke, jadi Princess of Swords merupakan orang yang sudah sering dikecewakan atau orang yang sudah sering disakiti. Maka dari itulah di sini sepertinya dia masih khawatir kalau Scorpio akan mengecewakan dia. Let's clarify Princess of Swords. Justice dan The Hermit. Sepertinya di sini seperti tadi saya merasa mungkin saat ini dia lagi mendalami dirinya dia, terutama kalau Scorpio, kalau kalian tidak tahu, mungkin dia mengcompare orang lain atau membandingkan orang lain dengan kalian. Maka dari itulah kartu The Hermit juga di sini tentang pendalaman diri, apakah kalian orang yang terbaik buat dia ataukah ada orang lain yang lebih baik dari Scorpio. Tapi dia belum bisa melupakan Scorpio di sini. Jadi Scorpio masih di dalam pikirannya dia, hanya saja saat ini dia masih mencari tahu apakah Scorpio bisa dipercaya atau tidak, seperti itu. Justice. Jadi dia ingin menyeimbangkan situasi ini. Let's clarify Justice. 3 of Wands. Tapi dia juga tahu saat ini belum waktunya buat dia. Dia masih menunggu waktu yang tepat untuk memperbaiki situasinya kalian, mungkin karena dia masih perlu membandingkan situasi ini terlebih dahulu. 4 of Cups. Kalian bisa melihat ada 3 cups, mungkin dia punya 4 pilihan, ada kalian dan ada juga 3 pilihan. Yang dia lihat 1 cups di sini ada cahaya dan 3 cups yang lainnya tidak ada cahaya. Dia tahu bahwa salah satu dari pilihannya dia di sini memiliki cahaya yang terang dan membantu dia untuk seperti memperbaiki dirinya dia. Kalian membawa cahaya yang terang buat dia. Seperti itu. Jadi pilihan yang lainnya dia tidak begitu tertarik, seperti itu. Let's have 4 cups. Princess of Coins. Dia merasa kalian orangnya sudah independen, sudah mapan. Dan juga Princess of Coins orang yang sangat bijaksana, sangat pengertian, seperti itu. Seorang empati mungkin di sini, cepat kasihan terhadap orang lain, cepat merasa iba terhadap orang lain. Dan juga kalian tidak tergantung terhadap energi orang lain, seperti itu. Jadi saya merasa di sini dia sangat mengagumi kalian.
Oke. Mari kita lihat kelanjutan dari hubungan ini. Romantic feelings. Jadi kedua belah pihak masih merasakan hal yang sama antara satu sama lain. Perasaan kalian nyata. Kalau kalian merasa apakah ini benar yang saya rasakan, jawabannya ya. Kalian mencintai orang ini dan dia mencintai kalian. Religious factor. Jadi ada Scorpio mungkin yang membuat kalian belum bisa dipersatukan karena perbedaan kepercayaan atau perbedaan agama atau perbedaan umur yang jauh atau sosial grup, mungkin satu beruntung satu kurang beruntung. Kelanjutan hubungan ini. Thank you. Finance and career. Jadi ada orang yang perlu, seperti tadi mungkin perbedaan finansial kalian yang berbeda. Jadi ada orang di sini yang perlu fokus dengan finansialnya dia atau karirnya dia. Atau Scorpio yang masih perlu, kalau Scorpio yang merasa finansial kurang baik, jadi Scorpio lah yang perlu memperbaiki finansial kalian saat ini. Jadi itu yang kita dapat buat Scorpio. Saya harap video ini bisa membantu kalian dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Sagittarius. Oke, di sini kita langsung saja melihat atau mendalami tentang perasaannya dia terhadap Sagittarius. Oke, dan saya minta maaf guys karena saya tidak bisa membuat ramalan yang panjang karena saya ada kesibukan di sini. Oke. Perasaannya dia terhadap Sagittarius saat ini. Thank you. I trusted you. You didn't see my tears. Jadi dia bilang bahwa dia percaya sama Sagittarius. Dia mempercayai Sagittarius. Dan dia juga bilang di saat kalian putus dulu, dia tidak menunjukkan kepada Sagittarius bahwa dia juga bersedih dengan perpisahan ini. Jadi sekarang Sagittarius tahu dia juga merasa bersedih kehilangan kalian. I hide my feelings. Dia menyembunyikan perasaannya dia yang sebenarnya. I don't know why this happened. Sepertinya apa yang dia pernah lakukan, dia menyesal dengan hal itu, atau dia merasa di sini seperti dia kurang mengerti kenapa kejadian ini menimpa kalian berdua. Oke? Oke, mari kita dalami kembali tentang perasaannya dia terhadap Sagittarius. Perasaannya dia terhadap Sagittarius. King of Coins. Oke, mungkin dia orangnya sudah sukses, orangnya sudah independen. Let's clarify King of Coins. Tapi King of Coins biasanya walaupun dia sudah sukses secara finansial, tapi emosionalnya dia mungkin saat ini lagi naik turun, lagi marah, lagi sayang, lagi marah, lagi sayang, seperti itu. Let's clarify King of Coins. Thank you. King of Swords. King of Swords merupakan orang yang raja yang paling sering disakiti. Jadi mungkin dia masih merasa tersakiti di sini. Mungkin ada orang yang pernah menyakiti dia, apakah Sagittarius ataukah orang lain yang pernah mengecewakan dia. King of Swords juga merupakan, di sini saya merasa dia ingin menemui Sagittarius saat ini. Dia ingin mengekspresikan perasaannya dia. Karena selama ini mungkin dia menyembunyikan perasaannya dia ini atau menahan dirinya dia untuk berkomunikasi dengan Sagittarius. Atau dia belum bisa mengungkapkan apa yang ingin dia ungkapkan. Three of Cups. Jadi di sini yang ingin dia ungkapkan salah satunya adalah dia ingin rekonsiliasi atau dia ingin kebahagiaan itu kembali di antara kalian. Let's clarify Three of Cups.
Oke, let's clarify King of Swords. Hal apa lagi kah yang ingin dia ungkapkan di sini? Let's clarify King of Swords. Bahwa dia tersakiti dengan Sagittarius, mungkin Sagittarius pernah menyakiti dia. Jadi seperti tadi saya sudah bilang bahwa orang ini sering disakiti. Apakah Sagittarius yang menyakiti dia atau orang lain? Tapi dia masih ada keinginan untuk mempersatukan hubungan ini. Atau mungkin ada orang ketiga di sini yang ikut campur di dalam hubungannya kalian yang membuat orang ini dia kecewa. Let's clarify Three of Cups. Eight of Coins. Jadi saya merasa dia ingin bekerja sama dengan kalian. Dia ingin memperbaiki situasinya kalian. Let's clarify Eight of Coins. Dia juga orangnya mungkin pekerja keras di sini. The Star. Dia masih ada harapan dalam hubungan kalian. Dia masih ingin kembali sama kalian. Karena perasaannya kalian bisa melihat orang ini dia bawa tempat air yang sangat besar, dalam artian dia masih ada rasa sayang yang sangat tinggi atau yang sangat dalam buat kalian. Sampai airnya meluah seperti ini. Mungkin dia sering menatap bintang di langit dan bertanya, kapan saya akan bisa bersatu dengan Sagittarius? Seperti itu. Saya sangat mencintai Sagittarius. Kalian bisa melihat bintang ini bentuk jantung, jadi hatinya dia buat Sagittarius mungkin di sini. Oke. Mari kita lihat kelanjutan dari hubungan ini. Thank you. Love yourself first. Jadi ada apakah Sagittarius atau cross watcher di sini? Your self-respect make you more romantically attractive. Jadi semakin kalian bisa mencintai dirinya kalian sendiri, semakin atraktiflah energinya kalian. Semakin cantik jugalah wajahnya kalian atau energinya kalian. Jadi mencintai diri sendiri di sini, banyak berpikiran yang positif, makan makanan yang sehat, sering olahraga, sering meditasi, seperti itu. Dan jangan hanya memberi dan memberi dan memberi, tapi balancekan di antara memberi dan menerima. Playfulness. Jadi untuk memperbaiki situasi ini, salah satu jalan untuk memperbaiki situasi ini adalah dengan cara lebih banyak bercanda gurau. Kalau kalian masih serius di sini, Sagittarius, kalau kalian orangnya serius, kalian perlu sedikit bercanda gurau. Dengan cara seperti itulah kalian bisa memperbaiki situasinya kalian. A new love. Oke, jadi ada orang mungkin di sini punya cinta baru. Let your friend help you. Kalau kalian perlu bantuan, kalian minta bantuan kepada temannya kalian. Oke. Jadi itu yang kita dapat hari ini buat Sagittarius. Saya harap video ini bisa membantu kalian. Dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Capricorn. Oke, di sini kita akan langsung saja melihat atau mendalami tentang perasaannya dia terhadap Capricorn saat ini. Perasaan dia terhadap Capricorn. Perasaan dia terhadap Capricorn. Thank you. Do I still have a chance? Dia bertanya apakah kesempatan itu masih ada buat dia. I have trouble with intimacy. Dia bilang bahwa dia memiliki masalah di dalam berintimasi. Mungkin dia merasa kurang percaya diri, merasa kurang ini, kurang itu. I save your text and messages. Dan dia juga bilang bahwa dia masih menyimpan SMS dan message-nya kalian. I have too much to lose. Untuk saat ini, dia belum bisa melepaskan diri dari situasinya dia. Mungkin dia sudah punya keluarga, ataukah dia sudah punya anak, seperti itu. Jadi, yang membuat dia belum bisa melepaskan diri karena situasinya dia.
I don't know what comes next. Dan dia juga bilang dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi dia masih ada rasa khawatir mungkin di sini yang membuat dia belum bisa mempersatukan hubungan ini atau belum bisa bersatu dengan kalian. Oke. Mari kita dalami kembali tentang perasaannya dia terhadap Capricorn. Perasaan dia terhadap Capricorn. Thank you. Knight of Cups. Di orang ini dia masih mencintai kalian. Let's clarify Knight of Cups. Knight of Wands. Dan Four of Wands. Oke. Jadi di sini saya merasa ada Capricorn seperti tadi. Mungkin kalian memiliki dua pilihan. Ataukah di sini dia menunggu waktu yang tepat untuk rekonsiliasi, dia ada keinginan untuk membangun suatu rumah tangga bersama kalian, ataukah dia masih berada dalam hubungan rumah tangga yang membuat dia belum bisa memberikan cintanya dia kepada Capricorn. Saat ini sepertinya ada banyak hal yang ingin dia ungkapkan, hanya saja dia seperti sedikit menahan dirinya dia untuk melakukan hal itu. Let's clarify Knight of Wands. Temperance. Jadi seperti mencoba untuk mengontrol dirinya dia untuk berkomunikasi dengan Capricorn. Temperance juga merupakan kartu divine timing. Di sini dia bilang bahwa dia menunggu waktu yang tepat. Nanti ataukah di sini dia sepertinya menyerahkan hubungan ini kepada ilahi atau alam semesta. Let's clarify Temperance. Mungkin dia juga merasa marah sama Capricorn saat ini, tapi dia mencoba untuk menahan rasa amarahnya dia. Queen of Wands. Di sini dia merasa, kalaupun dia marah, kalian juga kelihatan orangnya sangat powerful atau dia merasa kalian memiliki kekuatan yang tinggi. Jadi kalau dia marah, dia takut kalian juga akan marah sama dia. Seperti itu. Maka dari itulah di sini mungkin dia menahan rasa amarahnya dia. Oke. Let's clarify Four of Wands. The Hangman dan Five of Coins. Saya merasa di sini mungkin dia tidak mau kelihatan lemah di depannya kalian, atau saat ini dia lagi mendalami tentang situasi ini sebelum dia terbuka sama kalian. Dia ingin tahu apakah Capricorn orang yang terbaik buat dia ataukah ada orang lain, seperti itu. Let's start Five of Coins. Eight of Swords. Mungkin ada Capricorn yang pernah meninggalkan orang ini tanpa penjelasan yang pasti. Maka dari itulah dia di sini kurang percaya sama Capricorn. Dia masih trauma dengan tindakannya Capricorn. Mari kita lihat kelanjutan dari hubungan ini. Kelanjutan dari hubungan ini. Kelanjutan dari hubungan ini. Thank you. Pay attention to the red flag. Jadi ada orang yang masih membawa bendera merah. Bendera merah di sini maksudnya orang yang masih memiliki kebiasaan buruk. Mungkin dia cepat tersinggung, cepat marah, cepat cemburu, kurang terbuka, kurang jujur, suka judi, suka minum, seperti itu. Itu bendera merah maksudnya dari kartu ini. Kemarin saya lihat komen, apa itu bendera merah? Oke. Jadi kalian disuruh untuk berhati-hati. Kelanjutan dari hubungan ini. Thank you. Trust. This situation is calling for you to have faith. Jadi Capricorn seperti tadi, sepertinya orang ini menyerahkan hubungan ini kepada ilahi. Jadi Capricorn juga perlu melakukan hal itu. Percayalah bahwa ilahi punya rencana yang jauh lebih baik daripada rencananya kalian. Thank you. This could be the one. You have already met the one.
you have already met the romantic partner you seek. Jadi kalian sudah dipertemukan dengan orang yang kalian cari selama ini. Oke, jadi itu yang kita dapat buat Capricorn. Saya harap video ini bisa membantu kalian dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Aquarius. Oke, di sini kita akan langsung saja melihat energi dari orang yang ada di dalam pikirannya Aquarius. Sorry guys. Oke, perasaannya dia terhadap Aquarius saat ini. Thank you. I don't know what comes next. Jadi dia bilang bahwa dia masih khawatir karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. I want to start over. Walaupun di sini dia masih khawatir atau dia belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi dia di sini sepertinya masih ada keinginan untuk mengulang kembali hubungan di antara kalian. I'm not financially stable. Dan dia juga bilang secara finansial di sini dia belum stabil atau finansialnya dia kurang bagus. I cannot get enough of you. Dan dia juga bilang bahwa dia tidak pernah merasa cukup atau dia tidak pernah merasa bosan di saat kalian berduaan, seperti itu. Oke. Mari kita dalami kembali tentang perasaannya dia terhadap Aquarius. Perasaan dia terhadap Aquarius. Sorry guys, saya ada kesibukan hari ini, jadi saya tidak bisa membuat ramalan yang panjang. Thank you. Knight of Swords. Okay. Let's clarify Knight of Swords. The Chariot. Oke, saya merasa orang ini dia ingin minta maaf sama kalian dan dia mengharapkan kalian untuk melepaskan apa yang sudah terjadi. Oke, dan dia ingin berkomunikasi yang terbuka di sini dengan Aquarius. Dia ingin komunikasi yang jujur antara satu sama lain. Dia ingin komunikasi seperti orang yang dewasa, seperti itu. Let's clarify the Chariot. Three of Cups. Terutama kalau dia pernah memiliki orang ketiga di sini, jadi dia ingin Aquarius untuk mengerti atau memaafkan kesalahannya dia, ataukah di sini dia ingin bilang sama Aquarius bahwa saat ini dia ingin kembali sama kalian atau dia ingin memperbaiki hubungannya kalian. Let's clarify Three of Cups. The Emperor. Dia mungkin divine masculine kalian. Let's clarify the Emperor. Judgment. Oke, di sini saya merasa dia ingin seperti tadi ingin minta maaf sama Aquarius dan juga dia mengharapkan kesempatan itu masih ada buat kalian atau dia mengharapkan Aquarius untuk memberikan kesempatan yang kedua kalinya buat dia. Sepertinya orang ini dia mengagumi Aquarius. Dia melihat Aquarius orangnya sangat seperti tegas atau sangat bijaksana. Tapi kalian juga tahu cara untuk mengontrol emosionalnya kalian. Seperti itu. Let's clarify Judgment. Thank you. Queen of Cups. Karena dia masih mencintai Aquarius di sini. Maka dari itulah dia ingin minta maaf dan dia mengharapkan Aquarius untuk memberikan kesempatan yang kedua kalinya. Let's clarify Queen of Cups. King of Wands. Oke.
Mungkin kalian orangnya cakep, mungkin Aquarius kalian maskulin di sini atau divine maskulin. Kalian berhubungan dengan twin flame mungkin. Jadi seperti tadi saya merasa dia menghargai kalian di sini. Kalian kelihatan bijaksana di matanya dia. Tapi sifat negatif dari King of Wands juga orangnya sedikit controlling. Seperti itu. Mungkin dia merasa Aquarius orangnya sedikit controlling mungkin. Suka mengontrol dia. Jangan pakai baju itu, jangan pakai lipstick itu, jangan pakai sepatu itu, seperti itu. Atau mengontrol, kamu jangan tersenyum, kamu jangan ketawa, kamu jangan berbicara. Oke, sorry. Religious factor. Jadi antara kalian berdua mungkin di sini memiliki perbedaan, apakah perbedaan agama, perbedaan umur, perbedaan sosial grup, mungkin yang satu kaya, satu kurang beruntung, seperti itu. Hal itulah yang membuat hubungan ini bermasalah. Chemistry, tapi rasa ketertarikan itu antara energi kalian antara satu sama lain masih kuat. True love, karena dia adalah cinta sejati kalian, maka dari itulah di sini susah buat kalian untuk berpisah. Oke, jadi itu yang kita dapat hari ini buat Aquarius. Saya harap video ini bisa membantu kalian dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Pisces. Oke, di sini kita akan langsung saja melihat tentang energinya dia. Jadi kita akan mendalami tentang perasaannya dia terhadap Pisces saat ini. Perasaan dia terhadap Pisces. Thank you. You didn't see my tears. Jadi dia bilang waktu kalian putus dulu, dia juga bersedih dengan perpisahan itu, tapi dia tidak menunjukkan kepada Pisces bahwa dia juga bersedih, atau dia sakit hati dengan perpisahan ini. I hide my feelings. Karena orang ini menyembunyikan perasaannya dia yang sebenarnya. Atau dia tidak menunjukkan kepada kalian, you broke my heart. Dan dia juga bilang Pisces sudah menghancurkan hatinya dia. I'm waiting patiently. Jadi orang ini dia masih mengharapkan Pisces untuk balik ke orang ini. Atau memperbaiki situasinya kalian. Oke, mari kita dalami kembali tentang perasaannya dia terhadap Pisces saat ini. Perasaan dia terhadap Pisces. Thank you. Ten of Cups, dia kangen dengan kebersamaan ini. Mungkin kalian sudah menikah dengan orang ini. Atau saat ini mungkin lagi ada banyak kebahagiaan di antara kalian. Let's clarify Ten of Cups. Four of Coins. Atau saat ini seandainya kalian tidak bersatu dengan orang ini, dia kangen dengan kebahagiaan ini seperti tadi, tapi dia tidak menunjukkan hal itu kepada Pisces. Dia menutupi emosionalnya dia. Let's clarify Four of Coins. Thank you. Two of Cups dan Ten of Coins. Di sini saya seperti tadi merasa kalian bisa melihat orang ini dia sendiri saat ini, walaupun dia sudah berlimpah dengan kekayaan, tapi di foto ini dia banyak ada keluarga seperti itu. Walaupun saat ini dia seperti menutup diri dan mungkin dia di luarnya menunjukkan bahwa dia bahagia, bahwa dia memiliki segalanya, tapi yang ada di dalam pikirannya dia adalah kalian dan membangun suatu rumah tangga bersama kalian. Mungkin dia ingin punya anak sama kalian di sini. Two of Cups. Dia masih mencintai kalian, dia masih ingin mempersatukan hubungan ini. Let's clarify Two of Cups. Nine of Coins. Karena dia merasa kalianlah orang yang memenuhi impiannya dia. Dia merasa kalian orang yang dia cari selama ini. Let's clarify Nine of Coins. Six of Wands.
Mungkin kalian orangnya sudah sukses, ataukah di sini dia ingin kesuksesan di antara kalian berdua. Dia ingin hubungan yang jangka panjang, dia ingin punya keluarga bersama kalian. Dia ingin hubungan ini bertahan lama seperti itu. Karena dia mungkin sangat sayang sama kalian, mungkin dia soulmate-nya kalian karena Two of Wands di sini. Okay. Let's clarify Six of Wands. Three of Cups. Dia ingin mempersatukan kembali hubungan ini. Dia ingin rekonsiliasi bersama kalian. Oh my gosh, kartunya kalian bolak-balik. Oke, kita akan tutup energi ini. Energinya dia. Oke. Orang ini benar-benar mengharapkan Pisces untuk menjadi bagian di dalam hidupnya dia. Oke. Mari kita lihat kelanjutan dari hubungan ini. Walaupun Pisces sudah mengobrak-ngabrik hatinya dia tetap mau menunggu Pisces di sini. Mengobrak-abrik. Okay. Getting to know each other. Jadi di sini semakin kalian terbuka antara satu sama lain, semakin dalam jugalah hubungan ini. Jadi walaupun ada hal yang mungkin menyakitkan perasaannya dia kalau kalian terbuka, tapi lebih terbuka antara satu sama lain, lebih dalam jugalah hubungan ini. Make the effort. Jadi percintaan kalian sebenarnya ini seperti tadi, mungkin dia soulmate-nya kalian. Great love. Jadi cintanya kalian sangat bagus sebenarnya di sini. Hubungan ini is worth taking the step you are guided to. Sebenarnya di sini kalau Pisces kalian ingin memperbaiki situasi ini, kalian akan mendapatkan hasil yang membahagiakan atau hasil yang sangat bagus seperti itu. Karena kalian memiliki great love atau cinta yang tulus atau cinta yang suci antara satu sama lain. Tapi ikuti juga suara hatinya kalian atau intuisinya kalian. Kalian akan dituntun di dalam situasi ini. Trust. This situation is calling for you to have faith. Jadi, Pisces kalian disuruh untuk memberikan kepercayaan ini kepada ilahi untuk membantu kalian atau untuk menuntun kalian di dalam situasi ini atau di dalam hubungan ini. Oke? Jadi itu yang kita dapat hari ini buat Pisces. Saya harap video ini bisa membantu kalian dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.